Tapi partai politik kehendaknya lain. Alasannya katanya menghemat. Padahal mereka mau kong kali kong, siapapun menang orang kita. That's right. Ya. Bagaimana membuat sistem pemilu, pilpres, pileg, dan pilkada agar kandidat itu yang menang, itu yang berkualitas tinggi, gitu loh. Bukan yang karena dia punya banyak pencitraan, tapi nggak ada. Populer aja. Karena gini loh, pemilu itu contest of idea, bukan contest of baliho. Oh, kadang-kadang baliho itu bunyinya menarik juga. Oh, saya cinta rakyat, perhatian sama rakyat. Yang mana yang dicintai? But anyway, saya ingin pendapat dari Bung Fahri sama Profesor Gusno, bagaimana membuat supaya pileg, pilkada, dan pilpres di Indonesia itu benar-benar punya filtrasi, supaya kandidat yang menang itu benar-benar yang qualified gitu loh, bukan yang asal-asalan. Silakan Bung Fahri dulu. Gitu. Jadi begini, ini negara kita setelah 20 tahun ini, problemnya adalah the absence of ideas. Jadi itu yang saya bilang, ada 3 problem pemerintahan, atau ada 3 problem Indonesia setelah 75 tahun kita merdeka, tapi ada problem kita setelah 22 tahun dalam reformasi, atau 20 tahun dalam reformasi. Memang kalau kita baca siklus sejarah Indonesia, setiap 20 tahun itu bangsa ini mengalami kegamangan. Selalu begitu. 20 tahun disorientasi, 20 tahun disorientasi. Itu diantara sebabnya karena the absence of ideas. Dan kita ini sebagai bangsa juga, kita nggak punya cara membaca masa lalu. Itu yang saya bilang. Kita ini dalam perspektif masa lalu, kita itu melawan nasihat Bung Karno, jas merah, jangan lupa sejarah. Yang concern dengan sejarah, ya, bagaimana kita sampai pada hari ini, itu nggak banyak. Itu yang saya bilang, desain dari negara-negara seperti di Amerika itu kan ada namanya collective memory. Kalau kita ke Washington DC, kita punya namanya collective memory. Ada yang mewakili hari ini adalah collective mind, ya kan? Sebagai pusat strategi dari bangsa itu, yaitu trias politika, Capitol Hill, ya kan, kemudian White House dan Supreme Court. Itu adalah 3 cara bangsa Amerika menghadapi hari ini. Cara kita melihat masa lalu adalah collective memory. Nah, kita ini di absence of idea ini diantaranya kita nggak pelihara beginian ini gitu loh. Collective memory kita siapa yang jaga? Itu nggak ada. Tiba-tiba datang kekuatan yang ingin ngebongkar Pancasila. Coba bayangkan itu. Udah selesai itu sebenarnya. Tiba-tiba perdebatannya mau dibalikin. Eka sila, Trisila, dan sebagainya. Ini semua problem collective memory. Dan sekarang hari ini juga, kita nggak juga punya collective strategi, collective mind to face our problem. Makanya di setiap 20 tahun, kita itu mengalami kebimbangan. Nah sekarang, the absence of ideas itu ada di mana-mana. Partai politik sekarang ini mendrive supaya undang-undang parpol ini pemilihannya bukan lagi pemilihan calon anggota legislatif. Ada keinginan untuk kembali memilih partai politik. Dan nanti anggota legislatifnya itu akan dipilih oleh partai politik. Siapapun yang dimaui oleh partai politik itu. Setelah dia menang mendapatkan suara di daerah itu. Itu yang akan terjadi. Berikutnya, nah sekarang kalau kita bicara begitu, berarti tidak ada kontestasi. Tapi kalau kita membiarkan, maka saya kan mengusulkan basis elektoralnya diperkecil, ya kan? Itu karena negara kita ini sekarang menganut otonomi, seharusnya kita memakai sistem distrik. Dan itu diperkecil supaya apa? Kandidat di distrik itu betul-betul bertarung. 1 kabupaten, 1 anggota DPR pusat. Pertarungannya itu akan lebih kuat. Tapi jangankan mau ke arah sana. Kecenderungannya partai politik itu adalah memilih partai. Nanti anggotanya dia yang pilih. Sehingga tidak ada kontestasi sebenarnya. Perdebatan di kalangan partai politik kita nggak ngerti. Orang tuh berdebat apa.
Tidak ada yang diperdebatkan sebenarnya, karena pada dasarnya itu tadi yang Bu Husnul bilang, tidak ada warna, tidak ada ideologi. Nah, yang kedua di Pilpres, saya mengusulkan dari awal dulu, Indonesia ini terlalu besar. Dari Sabang sampai Merauke, 17.000 pulau, 34 provinsi. Kenapa perdebatannya cuma di Jakarta? Suruh orang itu berdebat di Papua. Agree. Ngomong kepada orang Papua, mau masa depan Papua itu seperti apa di tangan mereka itu. Jangan samar, jangan simbolik. Suruh dia berdebat di Aceh. Aceh itu mau diapain? Sekarang ini otsus sekian tahun. Papua dan Aceh itu seperti di terminal seperti jangka-jangka gitu. Seolah-olah Papua dan Aceh tidak tuntas menjadi bagian dari Indonesia. Otsus diperpanjang setahun. Loh, terus setelah tidak diperpanjang, Aceh dan Papua bukan lagi menjadi bagian NKRI. Yang begini-begini ini nggak diperdebatkan oleh Capres. Hanya datang secara simbolik, kasih hadiah, kasih sumbangan kepada mama-mama. Nah, karena itulah di masa yang akan datang, koreksi dari keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan keputusan KPU itu, maknanya adalah, biarkan ada putaran pertama, bila perlu satu partai politik punya satu kandidat. Sehingga ini seperti sistem konvensi di Amerika Serikat itu. Ada preliminary-nya dan sebagainya. Biarkan orang debat dulu. Sampai kemudian kita melihat satu partai politik, satu kandidat, terjadi berbagai perdebatan, sampai rakyat itu tahu siapa sebenarnya yang punya kualifikasi dan kemampuan untuk mengelola republik ini secara terbuka. Lalu kemudian pada putaran pertama, diseleksilah tinggal 2 orang. Pasti yang akan terpilih yang terbaik. Tapi partai politik kehendaknya lain. Alasannya katanya menghemat. Padahal mereka mau kong kali kong, siapapun menang orang kita. That's right. Yang begini-begini ini menurut saya nggak bisa dilawan oleh kita, karena kalau presidennya tidak bisa kita ajak, berbahaya bagi demokrasi kalau segelintir orang mentukangi undang-undang pemilu ini dan proses pemilihan pemimpin ini, sehingga yang terpilih dari kelompok mereka aja gitu. Itu berbahaya sekali, saya kira.